bersama narasumber kita, Bapak Antonius Sanjaya Kiabeni. Ya. Oke, luar biasa Bang. Ya. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik, sehat-sehat. Oke, yang saya kenal Abang Anton ini pertama adalah pendukung daripada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ya, pendukung setia. Pendukung setia ya, relawan setia. Projo ya. Ya. Oke, yang kemarin juga yang saya tahu bahwa Abang pucuk pimpinan daripada organisasi pendukung Gibran. Iya. Ya. Dengan membuka rumah Gibran nasional di Buleleng. Di Buleleng tentunya. Waduh. Dan saat ini Bang juga bergelut di anti korupsi. Ya, anti korupsi. Anti korupsi, dan saat ini yang sangat santer sekali menyoroti terkait dengan pembangunan Bandara Bali Baru. Ya. Yang perencanaannya di Buleleng. Oke deh. Oke, selamat sore ya Bang Anton. Ya, selamat sore. Ya. Jadi kita akan berbincang panjang terkait dengan pembangunan Bandara Bali Baru, yang dimana mungkin saya ingin mendengar langsung dari Abang bagaimana proses ini Bang. Bandara ini apakah santer hanya dekat-dekat pilkada, pemilihan santer atau bagaimana Bang? Ya. Silakan. Terima kasih Bung dari rekan-rekan Bali Jani. Jadi kami sudah 10 tahun ya, memantau perencanaan pembangunan yang pertamanya itu betul Bandara Bali Utara. Ya. Itu yang pertama. Namun dalam perjalanan ternyata Bandara Bali Utara ini bergeser Ya. menjadi ya sebuah pertarungan, ada yang bawa kerana politik dan akhirnya tidak jadi, dihapus dalam dihapus di proyek strategis nasional. Ya. Ya, PSN. Jadi tidak masuk dalam PSN lagi. Sehingga pada tahun 2022 ya muncul dari teman-teman dari DPRD Provinsi Bali Ya. menyusun RT RW untuk penyesuaian dengan undang-undang baru, yaitu Omnibus Law. Jadi sejajarkan. Ya. Disejajarkan. Ya. Seluruh provinsi, kabupaten, wali kota harus disinergiskan dengan undang-undang percepatan tenaga kerja. Dari situ kami sudah mulai bergerak. Ini ada apa ini? Dari LSM. Ya, dari LSM ya, kan bergerak dengan beberapa komponen, ya, komponen masyarakat. Jadi kami menanyakan ke DPR Provinsi Bali, kenapa dalam rancangan RT RW ini kok ditempatkan Bandara Bali Utara ini kok di barat, di Sumber Kelampok. Iya. Ya. Mana kajiannya? Oke. Ya. Sedangkan di barat semua sudah tahu bahwa di sana itu ada taman nasional, hutan lindung, ada endemik, ya, artinya satwa-satwa yang dilindungi, ya, endemik yang dilindungi. Belum lagi biota laut, belum lagi itu utaranya dengan Pura Segara Rupa, selatannya dengan Pura Lesung. Yang kalau itu diletakkan itu posisi lokasi daripada bandara itu di Sumber Kelampok, 80 meter harus diturunkan bukit itu. Waduh. Belum lagi tata ruang udara yang berdekatan dengan bandara-bandara. Iya, dengan bandara di Banyuwangi. Yang ya, terdekat. Yang terdekat. Oke, berarti kajian-kajian ini sudah tentunya ada dasar ya Bang. Iya, ada dasar. Karena kemarin saya dengar terkait dengan Abang juga diundang. Ya. Hearing bersama DPRD Kabupaten Buleleng. Ya. Tentunya getol sekali Abang ini menolak. Ya, betul. Menolak pembangunan Bandara Bali Utara yang rencananya di barat. Ya. Kan itu ya. Dasar-dasar itu deh Bang. Coba disampaikan kepada teman-teman Bali Jani agar masyarakat juga paham. Ya, Bung. Apa sih dinamika apa sih yang terjadi? Jadi kalau Bandara Bali Baru yang sudah ditetapkan dalam Perda RT RW Provinsi Bali bahwa
tidak dicantumkan nama tempat dan lokasi. Nah, artinya untuk kabupaten juga harus disesuaikan. Ternyata dalam pembahasan kok ditetapkan di Grogat. Nah, sehingga saya bergerak. Waduh, ini lagi nih. Parah lagi nih. Artinya begini, kalau itu ditetapkan di pembangunan Bandara Bali Baru ini ditetapkan di Grogat, kan begitu? Artinya sama saja dengan menolak pembangunan Bandara Bali Baru di Kabupaten Buleleng. Oh, menolak jadinya? Iya, iya, akhirnya artinya ya ikut menolak, jadi sama dengan menolak tidak ada bandara di Bali Baru di Kabupaten Buleleng, karena sudah tahu lokasinya ditolak. Dia sudah tahu. Kenapa mau ditempatkan lagi di sana? Itu kritis kami. Itu hasil studi kelayakan atau bagaimana, Bang? Dan itu memang studi kelayakan ada. Ya, habis yang kedua kami ukur dari sistem peraturan dan perundang-undang. Ya. Jadi bandara itu tidak boleh dibangun di kawasan hutan lindung. Pertanyaan besarnya, berani pemerintah daerah, para pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng atau Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi secara resmi bahwa pembangunan Bandara Bali Baru itu terletak di Grogat? Tidak mungkin. Oke, berarti terlepas daripada pembangunan Bandara Bali Baru di Kabupaten Buleleng, baik titiknya di barat, di timur, atau di mana, mungkin ada, menurut Abang nih, dari studi-studi yang Abang ketahui, di mana sih titik memang paling tinggi bisa dibangunnya Bandara Bali Baru di Bali, tentunya di Kabupaten Buleleng? Iya. Kalau dari studi kelayakan yang kami pantau dan kami ikuti sampai ke Bandung, Jakarta, sampai di lokasi, kami ikuti semua. Ternyata kami hearing ya dengan Kementerian Perhubungan, kami langsung ke Jakarta. Informasi menurut penelusuran data-data dokumen-dokumen yang kami bawa itu memang idealnya di Kubu Tampan, ideal ya. Idealnya di Kubu Tampan. Itu jawaban dari Kementerian Perhubungan itu terakhir, bukan yang sudah bertahun-tahun, enggak, baru-baru ini. Iya. Karena sempat dari Kementerian Perhubungan juga sempat meninjau ke Kubu Tambahan beserta Bapak Gubernur Bali waktu itu. Mungkin Abang ketahui. Sejauh ini ya bagaimana perkembangan itu, Bang? Semua lokasi itu kan punya persoalan masing-masing, kan ada ya. Tapi kalau kita nilai dari sisi sistemnya, program itu kan harus sesuai sistem. Kalau di luar sistem kan yang muncul masalah, bukan hasil. Dari sistemnya memang yang kalau sesuai sistemnya nilai yang tertinggi, termasuk keselamatan penerbangan. Yang penting itu keselamatan penerbangan. Kajian itu ya? Ya, kajian itu keselamatan penerbangan. Dan dari sisi teritorial, demografi, apa segala macam itu lebih tepat di sana karena apa? Bangli dekat. Karangasem dekat. Gianyar dekat. Apalagi Buleleng. Tabanan dekat. Ya. Inilah yang membuat kami semangat. Arti dalam pengentasan kemiskinan, perimbangan antara pembangunan utara, Bali Utara dan Bali Selatan. Ya, karena ini polemik bandara ini kan sudah berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Tidak hanya saat ini, dan Abang juga saya yakin mengikuti dari awal. Ya. Menurut Abang ini mendesak nggak terkait dengan harus dibangunnya Bandara Bali Baru atau pembangunan Bandara Bali yang baru? Ini mendesak nggak untuk dibangun gitu? Kalau saya hubungkan lagi ini saya mesti hubungkan lagi dengan hasil penelitian. Kemarin kan saya juga diundang sebagai narasumber, salah satu narasumber oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Dari pemaparan awal dari para peneliti itu tergambar bahwa luas Bali Utara dan Bali Selatan itu sangat rendah, dan Bali Utara itu memang sangat luas sekali. Jadi memang dari situ, habis yang kedua bandara
internasional di Ngurah Rai sudah sangat padat. Bahkan kemarin tahun baru publik sudah dipertontonkan sampai orang jalan kaki. Benar. Nah, itu kan sebuah peristiwa yang harus menjadi tolak ukur para pemangku kebijakan di kabupaten, di provinsi dan kabupaten. Berdampak pada wisatawan. Berdampak pada wisatawan juga. Gitu loh. Sehingga ini menurut kami, kacamata kami dari aktivis, dari LSM, ya, dari penggiat anti korupsi, ini urgen sebenarnya. Ya, urgen. Apalagi ditopang dengan hasil pemilihan umum. Presiden sampai ke wali kota sekarang serentak. Wah, ini dalam menarik. 1 tahun anggaran. Benar. Artinya apa? Supaya tidak ada ketimpangan. Ya, tidak ada ketimpangan. Nanti presidennya ke barat, wali kotanya ke timur, atau bupatinya ke timur, kan begitu kira-kira. Terlepas daripada pimpinan ini, Bang, terkait dengan pemimpin kita, ada beberapa tokoh-tokoh politik yang memang terang-terangan menyatakan menolak pembangunan bandara Bali Baru, ataupun pada saat itu masih statusnya adalah pembangunan bandara Bali Utara. Ya. Ini menurut Abang nih gimana? Ini menarik sekali. Jadi itulah sebenarnya kembali lagi bahwa dalam kita merealisasikan program seperti apapun, kan ya, tolong teman-teman dari politisi praktis, ya, yang mau mencalonkan diri atau apapun, tanggalkan baju politik. Jangan mencari kekuasaan, ya, tapi mencarilah kepuasan rakyat. Rakyat sekarang tuh butuh kerja, butuh lapangan kerja. Pengangguran kita tinggi sekali, kemiskinan kita itu tinggi di Buleleng, belum di Karangasem, belum mulai beberapa kabupaten. Kalau itu dibangun, saya kira itu sebuah jawaban yang paling bagus. Jawaban untuk memberikan lapangan pekerjaan iya, pada masyarakat. Iya. Tentunya generasi muda itu. Generasi muda, ya. Dan saya menarik juga, Bang, Abang selaku pentolan LSM, ya, yang tentunya mengikuti panjang polemik terkait dengan pembangunan bandara Bali Utara. Dasar-dasar kajian yang memang sudah menolak ini, Abang bawa nggak? Nah, ini saya lihat, Bang bawa ini. Bisa ditunjukkan kami nih. Nah, jadi kalau kajian menolaknya itu bukan baru sekarang saya menolak. Oh iya. Saya menolak itu dari tahun 2022 itu ini. Menolak. Dan surat ini ditandatangani langsung Pak Suyanto yang sekarang jadi Kemenkumham. Bukan, Menko Politik, Menko Polhukam. Oh, sekarang ya? Saat ini. Tempoh hari kan beliau di Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertahanan Nasional. Ya. Sekarang beliau jadi sejauh ini Abang mengikuti ya, terkait dengan sudah ada jawaban bahwa bandara Bali Baru itu ditolak di barat, itu di ya, barat, Bang, ya? Tapi sampai saat ini kenapa masih dibahas dan diajukan di barat? Gimana nih, Bang? Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa saya bahwa yang diperhatikan dalam penyusunan RTW itu adalah tidak boleh ada konflik of interest. Ya. Seperti apa? Saya pinjam katanya Pak Mahfud MD, jangan ada industri hukum. Jangan sampai ada industri hukum. Artinya titipan pasal-pasal. Oh, dititip. Ini menarik sekali, Bang. Ini gaya aktivis. Jangan sampai. Kan begitu. Nah, ini yang saya jaga. Di sini esensinya, prinsipnya di situ. Jadi ini sama saja kalau sampai membangun di barat, sama saja dengan membatalkan. Oke. Ya. Apa karena itu ya sampai saat ini bandara Bali Baru ini masih isunya kambang ini, Bang? Kalau kita di Bali ini kambang nih, entah jadi entah tidak. Tetapi pada saat dekat-dekat pilkada atau pemilihan kepala daerah ini mencuat lagi. Ya. Oke. Dan satu titipan saya, Bang, terkait dengan pertanyaan hari ini kepada Abang, ini apakah ada tokoh berpengaruh nggak untuk nantinya bisa sebagai pemimpin dan merealisasikan ini pembangunan bandara Bali Baru ini? Tokoh yang berpengaruh itu memang kita lihat selama ini
yang sekarang berkoar-koar, ya. Kalau saya jadi, maka saya akan bangun bandara, kan begitu. Karena kan banyak ini, banyak itulah menyampaikan pernyataan-pernyataan bahwa kalau saya naik maka bandara Bali Utara saya akan itu. Maka saya sudah sampaikan, saya ada beberapa toko yang kami sudah seleksi. Kalau tidak orang itu dipilih, tidak masuk, maka saya akan keliling Balu Buleleng. Jangan pilih orang itu, karena orang itu. Oke, kan Saya akan visi ke masyarakat. Langsung. Turun langsung ke masyarakat langsung. Ya Bang ya? Jangan pilih. Waduh, luar biasa ini. Ya. Oke, menarik sekali Bang. Bang Anton, dari kaca Bang Anton sendiri nih, tokoh-tokoh seperti itu seperti apa sih muatannya Bang? Ya. Baik yang nantinya bisa merealisasikan Bandara Bali Baru, ataupun yang nantinya bisa mengarahkan seperti kaca Bang diarahkan ke barat, itu salah satu unsur menolak. Ya. Jadi tokoh-tokoh yang konsisten dan komitmen dengan sistem, penguatan sistem. Artinya dia bekerja sesuai dengan sistem yang ada. Sekarang di sistem kan sudah ada bahwa pembangunan Bandara Bali Utara, pembangunan Bandara Bali Baru di RT RW provinsi kan sudah ditetapkan. Artinya apa? Artinya rancangan pembangunan itu ada, karena RT RW itu kompas daripada pembangunan daerah. Iya, berarti ada. Bukan karena politik, bukan karena sistem. Perda sudah menetapkan. Siapapun tidak boleh. Karena itu keputusan rakyat Bali. Ya, keputusan rakyat Bali, karena keputusan DPRD provinsi kan keputusan rakyat Bali. Benar. Representasi dari rakyat Bali. Jadi kalau orang bilang ini tidak jadi, saya tidak. Saya tetap optimis bahwa ini akan jadi. Berarti dari kaca Bang Anton selaku pentolan LSM ini optimis bahwa Bandara Bali Baru ini akan terrealisasi. Ya, terrealisasi. Karena apa? Satu, sistem, saya kembali lagi bahwa sistem pemilihan umum serentak ini membuat saya yakin bahwa transformatif atau partisipatif pemimpin ini perlu dilihat, yaitu apa? Dengan naiknya figur pemimpin nasional yang kami undang ke sini khusus untuk bagaimana harapan masyarakat terhadap pembangunan Bandara Bali Baru ini di Kabupaten Buleleng, bagaimana bisa terjadi? Kan sudah dijawab oleh salah satu kandidat yang menjadi pemenang. Oh, sudah dijawab. Kan kami diundang, ada lengkap. Oke, pertanyaan masyarakat cuma satu semuanya, Bang. Kapan? Ini jawab kapan? Ini kan semua kan belum dilantik. Kalau sudah dilantik, ya kita akan berjuang. Dari kaca. Ya, kita akan berjuang. Karena apa? Kami sudah berupaya untuk menggiring atau mengawasi hal-hal yang menjadi konspirasi hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan individu tertentu. Kalau kami sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami akan tampil di depan. Mungkin ada penyampaian kepada masyarakat Buleleng dan Bali, khususnya Bung Anton, terkait dengan pembangunan Bandara Bali Baru, baik di Kabupaten Buleleng. Ya, jadi terhadap pembangunan Bandara Bali Baru di Kabupaten Buleleng, ini adalah amanat peraturan dan perundang-undang. Bukan amanat daripada siapa-siapa, bukan amanat dari kelompok atau kepentingan siapa-siapa. Ini amanat dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan sudah ditetapkan di RT RW, bukan ditetap oleh siapa-siapa, atau bukan ditetapkan oleh pemimpin yang akan jadi, tidak. Pemimpin yang akan jadi suka tidak suka, senang tidak senang, harus jalankan program ini. Baik, jadi sahabat Bali Jani dimanapun berada, segmen kita yang pertama ini sudah kita lewati bersama, dan sangat menarik tentunya membahas terkait dengan pembangunan Bandara Bali Baru yang notabene akan dibangun di Kabupaten Buleleng, baik
dititikkan di timur, di barat, ataupun titik-titik lainnya, kita akan simak makin dalam di segmen kedua bersama Bung Anton Sanjaya Kiabe.